Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Ika Widiawati, calon guru penggerak asal Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pemaparan saya mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, kita akan mengenang kembali siapa itu tokoh Ki Hajar Dewantara. Tokoh Ki Hajar Dewantara tidak asing lagi bagi kita dan bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa beliau adalah tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Beliaulah yang membuka gerbang emas pendidikan kita dengan mendirikan taman siswa dan semboyannya yang kita gunakan di dunia pendidikan, yaitu Tuturi Handayani. Dari pemikiran beliau, ada pokok penting yang ingin saya garis bawahi, yaitu yang pertama mengenai hakikat dan tujuan pendidikan, dan yang kedua perubahan yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa pendidikan adalah tempat benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan, yaitu sebagai ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Di sini mengandung pengertian bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Pendidikan akan mengembangkan kebudayaan yang ada, jadi kebudayaan akan terbentuk dengan adanya pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan yang ada pada anak-anak agar memiliki atau lakunya bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan yang ada pada diri kodrat anak. Perubahan yang diharapkan setelah kita mempelajari atau merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu selalu harus diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik untuk hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodratnya. Jadi di sini mengandung pengertian bahwa pembaharuan yang ingin kita lakukan pada dasarnya harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat keadaan. Kodrat alam dan kodrat keadaan akan membentuk kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang kodrat zaman, bahwa kita harus menyadari bahwa pendidikan itu pada dasarnya akan menuntun kita untuk mencapai kodrat pada zamannya. Tuntutan pada tahun 1990 berbeda dengan tuntutan zaman pada tahun 2021. Oleh karena itu, pendidikan harus diupayakan mampu memenuhi kebutuhan atau mampu memenuhi tuntutan zaman. Dalam mempersiapkan pembaharuan, kita harus berlandaskan pada asas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas berakar pada sejarah kita, nilai-nilai yang berakar pada masyarakat harus kita pegang teguh. Jadi apapun perubahannya, kita harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ada pada diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan konvergensi, pendidikan harus memanusiakan atau pendidikan itu harus memandang anak lebih hormat. Dan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman yang ada. Kita menyadari bahwa anak itu unik satu sama lain, jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak. Semua anak memiliki potensinya masing-masing. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Jadi kita tidak bisa menuntun mereka pada satu garis yang sama. Biarkanlah mereka berkreasi dengan garisnya masing-masing. Kita memoles dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak dengan tetap memegang teguh prinsip merdeka belajar.
arah dari kesemuanya yaitu budi pekerti, yaitu pendidikan harus menyeimbangkan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, yang pada akhirnya akan membentuk pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang seimbang dan menghadirkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Kita tidak ingin pendidikan kita gagal. Pendidikan yang gagal adalah pendidikan yang tidak mampu menghasilkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Kita harus memandang anak dengan hormat dan harus berorientasi pada anak sebagai wujud dari kita menghamba kepada siswa, atau kita memberikan perhatian, kita memberikan orientasi pendidikan kepada anak. Semoga pendidikan di Indonesia dengan lebih maju, kita gali kembali dan kita kembangkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.